Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Pak Didi. Pak Didi ini kalau kita lihat, ya Vince juga, banyak orang ketika kita ngomong warga Tionghoa, maka yang terlintas di pikirannya pasti adalah sukses dalam hal bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Pedagang, dalam hal berniaga. Nah sebenarnya spirit atau semangat dari sifat keaslian warga Tionghoa itu seperti apa Pak Didi? Iya, sebenarnya ketika datang dari Tiongkok dulu ya, mereka sebenarnya lebih banyak petani. Namun ketika mereka di sana terlanda kelaparan, bencana alam dan lain sebagainya, tidak ada pilihan, mereka harus pindah ke negara lain. Nah, waktu itu mungkin barangkali di Nusantara ini sudah ada saudaranya yang sudah lebih sukses berusaha dan akhirnya mereka datang ke sini. Ketika mereka datang ke Indonesia, waktu itu Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda ya. Nah, pemerintah Belanda membutuhkan golongan perantara. Jadi antara pemerintah kolonial dan rakyat Indonesia itu belum ada perantaranya. Maka orang Tionghoa dipaksa oleh keadaan dan juga situasi di sini, akhirnya mereka menjadi pedagang. Sebetulnya di sananya mereka bukan menjadi pedagang, lebih banyak petani gitu. Dan rupanya di sini menjadi pedagang yang cukup sukses, namun mereka itu memiliki kelemahan yaitu tidak mempunyai akses ke politik maupun ke rakyat banyak karena mereka dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sebagai minoritas perantara gitu. Meskipun katanya petani, tapi ulet, cerdas dan itu sepertinya sulit untuk dipisahkan dari citranya etnis Tionghoa. Namun seperti yang Pak Didi tadi katakan bahwa ada catatan sejarah. Sekarang kita tahu, kita sudah merasakan bagaimana Pak Gus Dur memberikan kita pertemuan yang indah antara etnis Tionghoa dan etnis Indonesia tentunya pribumi. Dan seperti apa sih yang Pak Didi lihat atau mungkin di sini juga pernah dituliskan, apakah ada diceritakan bahwa semangatnya sudah berubah dan motivasinya yang lain dan target yang akan dicapai oleh etnis Tionghoa kita? Memang terima kasih pada Gus Dur ya dan juga pemerintah dan rakyat Indonesia. Memang setelah reformasi banyak sekali kemajuan yang sudah ditempuh dalam persoalan Tionghoa ini. Dulu gampangnya saja dulu di masa yang silam banyak orang Tionghoa tidak mau berterus terang bahwa dia orang Tionghoa. Namun sekarang itu identitas namanya identitas ketionghoaan sudah lebih terbuka ya. Bahkan seorang Chrisye, penyanyi pop yang sangat kita kenal itu banyak orang kaget bahwa ketika jelang beliau meninggal, beliau menulis autobiografi yang terbit beberapa tahun lalu bahwa beliau Tionghoa. Kenapa beliau menyembunyikan identitasnya? Ternyata di sana dituliskan betapa traumanya beliau ketika di waktu SMP dia dilemparin batu sambil diteriakin yang tidak mengenakkan oleh sekelompok anak. Nah saat itu dia merasa saya harus menutupi identitas saya gitu. Nah itu trauma-trauma seperti itu sepertinya di masa reformasi ini sudah hilang atau bisa dibilang sudah sangat berkurang. Itu terima kasih kepada Gus Dur yang memang layak diberikan predikat Bapak Tionghoa Indonesia ya. Apalagi Gus Dur juga mencabut peraturan yang melarang orang Tionghoa mengekspresikan kebudayaannya di ranah publik. Itu luar biasa Gus Dur. Dan nanti tanggal 8 akan menjadi tanggal merah. Dan itu karena Gus Dur. Itu dan Bu Megawati juga. Dan dengan presidennya. Dan sepertinya dengan peluang ini tentunya ada perubahan yang lain, semangat yang lain. Nah, seperti apakah sudah puas atau cukup sampai di situ atau ada lagi keinginan yang diinginkan? Saya mengamati juga perubahan orientasi generasi muda ya di kalangan Tionghoa dulu memang lebih banyak ke ranah bisnis. Tapi yang menggembirakan sekarang coba Anda setel TV swasta. Banyak reporter-reporter itu dari golongan Tionghoa, presenter, itu dulu kan hampir tidak kelihatan di ranah publik, tapi sekarang sangat kelihatan. Bahkan juga yang menggembirakan tuh mereka mulai masuk ke dunia kemiliteran. Akhir-akhir ini ada berita dari orang dari Medan namanya William, dia sudah diterima di Akademi Militer tahun 2015 dan ternyata William ini bukan yang pertama, sebelumnya sudah ada orang-orang Tionghoa yang masuk Akademi Kemiliteran, namun ini menjadi berita yang menggembirakan juga bahwa akhirnya bidang-bidang yang dulu tidak disentuh lah, relatif kurang disentuh orang Tionghoa sekarang sudah mulai banyak. Khususnya minat generasi muda sudah mulai ada lah. Gitu. Dan jangan lupa gubernur kita. Pak Basuki. Ini kalau kita lihat mulai dari kalangan birokrat, kemudian dalam dunia seni dan masih banyak lain. Tadi kemiliteran, olahraga pun banyak. Nah sebenarnya bagaimana sih warga etnis Tionghoa ini melihat Indonesia dalam pandangan yang sangat luas, Pak Didi? Ya tentu saja mereka tahu ya mereka lahir di sini, makan di sini, minum di sini, dan tentu mereka akan meninggal di sini. Jadi memang
dalam satu dan lain hal cara mengekspresikannya mungkin berbeda ya. Mereka tuh mencintai negeri ini, misalnya melalui industri yang dia bangun atau melalui pengabdian dia di bidang olahraga atau sebagai militer atau sebagai pegawai negeri. Jadi mereka pun sebetulnya sama dengan saudara-saudara yang lainnya pun mencintai negeri ini. Dr. Yudi Latif dalam pengantarnya untuk buku ini dengan sangat tepat menyebutkan orang Tionghoa itu omnipresent. Jadi ada di mana-mana, ada di tiap waktu, selalu ada orang Tionghoa. Kita juga akan terkejut ketika membaca buku ini, oh ternyata si Anu yang tokoh itu adalah orang Tionghoa gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu, bahkan tidak menyadari ya. Iya, tidak menyadari. Tertutupi. Betul. Terutama di dunia seni dan budaya itu banyak sekali kontribusi orang Tionghoa gitu. Pak Didi, kita tanggal 8 nanti kita akan merayakan tradisi ya, yaitu perayaan Imlek. Bagaimana menurut Pak Didi semangat yang saat ini terlihat terpancar? Karena kita tahu di luar negeri pun, di Argentina, di USA, perayaan Imlek sudah bisa dirayakan juga oleh bangsa lain. Nah, sementara di Indonesia saat ini di mana-mana setiap perayaan Imlek kita lihat di mall dan perayaan ini. Menurut Pak Didi, semangat ini mau dibawa kemana supaya tidak hanya sekedar perayaan saja? Iya. Ini bagus ya, Indonesia sudah boleh menjalankan, sudah mengizinkan tradisi Imlek ini dilakukan di ranah publik, karena sebelumnya itu hanya di kalangan keluarga sendiri ya, sangat tertutup. Namun juga sebaiknya dengan sangat bijaksana, perayaan itu jangan dilakukan secara jor-joran, kalau bahasa Jawanya terlalu lebay gitu lah. Jadi berlebih-lebihan. Jadi memang apalagi kondisi perekonomian saat ini sedang kurang baik, apalagi tadi kita lihat ada beberapa perusahaan asing yang akan hengkang dari Indonesia, dan tentu akan terjadi penambahan tenaga kerja yang tidak bekerja. Nah, itu yang harus disadari dengan lebih bijak. Dan juga jangan lupa kita sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN ya. MEA kan di dalam beberapa survei itu ditemukan bahwa daya saing bangsa Indonesia itu lemah gitu. Jadi mungkin orang Tionghoa bisa membantu dengan memberikan itu, misalnya etos kerja Tionghoa bagaimana sih yang ulet, tahan banting, itu yang mungkin bisa di-share dalam rangka MEA, sehingga daya tahan bangsa Indonesia, daya saingnya itu bisa kuat, bukan hanya di level ASEAN saja, kalau perlu ke seluruh dunia. Itu yang saya harapkan bisa lebih ini daripada perayaan-perayaan yang itu saja. Ini jawabannya. Salah satu yang memang saya tanyakan dari dulu, ini kalau kita ngomong warga Tionghoa, kenapa semuanya sukses? Mungkin nanti kita setelah era ini, MEA tentunya mungkin seperti yang Pak Didi katakan, kita bisa boleh untuk meningkatkan daya saing kita boleh mendapatkan bantuan dari etnis Tionghoa kita ya, saudara-saudara kita, untuk bagaimana sih menularkan semangat kerja, kecerdasan, dan tentunya juga semangat untuk menerima tantangan ya. Nanti kita juga belajar dari Pak Didi. Iya, kamu harus baca ini. Pak Didi, terima kasih dan semoga sukses terus untuk bukunya, dan kita juga menunggu buku ini dicetak dan disebarkan nanti di salah satu toko buku terkenal di Indonesia ya. Baik, terima kasih kembali. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dan kami masih juga memiliki informasi lain, dan jangan kemana-mana tentunya setelah yang satu ini.